Shalom. Perkenalkan, saya dengan Jane dan saya Febrina. Kami berdua mewakili Komisi Anak GKI Surya Utama ingin mengajak kepada seluruh orang tua yang memiliki anak usia balita sampai dengan kelas 6 SD untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu online di GKI Surya Utama. Di dalam kebaktian sekolah minggu online GKI Surya Utama, anak-anak diajak untuk memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan aktivitas serta games yang sesuai dengan tema saat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita ajak anak-anak kita untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu online GKI Surya Utama yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30. Bila Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara dikasih Kristus. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa beribadah bersama. Kita juga bersyukur karena kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-76, Dirgahayu Republik Indonesia. Sebelum kita bersama-sama beribadah, marilah kita menyaksikan tayangan video HUT Gereja Kristen Indonesia yang ke-33. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33. Ulang tahun menandakan sebuah gerakan. Gerakan itu bukti dari kehidupan. Meskipun orang biasanya membayangkan untuk manusia bahwa gerakan itu seperti sebuah garis yang makin menanjak, makin tinggi, dan bahwa pada titik tertentu ada kemapanan. Jadi kalau orang sudah mencapai banyak hal, disebut sudah mapan, seakan-akan sudah selesai. Tapi adakah hidup yang benar-benar mapan? Apalagi di zaman sekarang di mana perubahan-perubahan begitu cepat terjadi, perlu selalu kan melakukan improvisasi, bahkan siap untuk berubah, namanya adaptif terhadap keadaan yang berubah. Ya, orang juga bisa saja memulai sesuatu yang baru di usia yang relatif tua. Bisa mulai kuliah di usia 60-70 tahun. Mulai bisnis setelah pensiun. Ada banyak hal baru yang bisa dilakukan orang tanpa mengenal usia. Saudara-saudara, gerakan yang seperti ini bukankah mengingatkan kita juga akan Tuhan? Tuhan yang terus berkarya. Dan Tuhan tidak pernah menjadi terlalu tua untuk berkarya. Dan di dalam melakukan karyanya itu, banyak hal-hal baru juga yang dihasilkan, yang ditemui oleh Tuhan sendiri, sebagaimana sampai dengan sekarang kita mengalaminya. Jadi kalau kita hidup di zaman komputer, di zaman digital seperti sekarang, kita tahu bahwa di zaman seperti ini juga Tuhan masih berkarya. Oleh sebab itu tugas kita sebagai gereja dalam hemat saya ada dua. Yang pertama adalah bahwa kita ikut serta di dalam penciptaan yang Tuhan lakukan. Dan itu berarti bergerak terus.
tidak pernah berhenti. Nah, yang kedua adalah bahwa kita menjadi saksi bahwa Tuhan itu terus-menerus bekerja. Ya, kita memang membaca di Alkitab, Tuhan mencipta itu pada awal dunia ini. Tapi Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan terus bekerja setelahnya. Dan kita juga sebagai orang beriman meyakini sampai dengan sekarang ini pun Tuhan terus bekerja. Nah, bekerja bagi Tuhan adalah mencipta, berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru, memperbaiki yang rusak atau yang berhenti. Nah, dengan begitu maka ketika Tuhan mencipta, bekerja, ada pengharapan bahwa sesuatu itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibiarkan dalam keadaan mati atau rusak. Perlu diperbaiki, perlu diperbarui. Kata pengharapan itu sendiri sudah mencerminkan adanya tantangan, adanya kesulitan, adanya hambatan. Maka berharap berarti tidak berhenti di tengah kesulitan, hambatan, tantangan yang ada, mencari jalan, berkreasi secara kreatif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Sekaligus juga karena kita tahu bahwa bekerja bagi Tuhan tidak sendiri, dia melibatkan manusia bahkan alam semesta, dan semua penciptaan itu adalah hasil kolaborasi antara Tuhan dan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Maka terus bekerja tidak menyerah itu sama dengan mengupayakan kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, gerakan yang seperti inilah yang kita hidupi sampai dengan sekarang. Di dalam batasan sebagai gereja, kita melihat bahwa gerakan penyatuan ini tidak berhenti sampai dengan antar GKI saja. Gerakan ini harusnya makin meluas dengan gereja-gereja lain yang kita sebut dengan gerakan ekumene. Tetapi ekumene di masa sekarang ini juga tidak dapat dibatasi hanya ekumene manusia. Harus merupakan juga ekumene yang melibatkan alam semesta, makhluk-makhluk bukan manusia. Ya, seluas penciptaan oleh Tuhan itulah, demikian pula gerakan ekumene yang perlu kita lakukan. Maka kiranya di ulang tahun yang ke-33 ini semangat kita untuk berkolaborasi tidak dihentikan oleh kesulitan dan hambatan yang ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata bubar, jalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, justru makin bersemangat untuk merangkul semua pihak dan menyadari tentang keterlibatan dari banyak pihak dalam kehidupan bersama kita. Gerakan yang seperti ini mungkin tidak ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kiranya dunia ini makin dibuat menjadi baik oleh karena gerakan seperti ini, dan upaya kita untuk menularkan semangat yang seperti ini dapat disambut oleh banyak pihak, gereja-gereja maupun masyarakat secara luas, bahkan alam semesta ini. Biarlah kita selalu menjadi berkat, oleh karena kita sudah banyak menerima berkat daripada Tuhan, kita belajar untuk seperti Tuhan, menjadi berkat bagi semesta. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup.
Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kasih Allah mengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah. Mari nikmati kasih-Nya. Mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Bapak Ibu Saudari, mari kita mulai ibadah kita dengan mengakui bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur jika tahun ini kita diperbolehkan untuk merayakan HUT ke-33 penyatuan GKI. Gereja Kristen Indonesia lahir dari sebuah imajinasi tentang adanya kesatuan. Pertama-tama tentu kesatuan gereja, sebagaimana harapan Tuhan Yesus dalam doanya supaya mereka semua menjadi satu. Kita harus mengakui ada banyak kepelbagaian di tengah hidup ini. Kepelbagaian yang tampak dalam kehidupan terlalu rawan untuk dibiarkan begitu saja. Nafsu pengagungan diri mudah mencuat di tengah kepelbagaian dengan akibat peniadaan terhadap yang lain. Kalau ini yang terjadi, salahnya bukan terletak pada kepelbagaian yang ada di tengah hidup ini sendiri. Salahnya adalah keengganan untuk berimajinasi bahwa yang beragam itu juga terhubung satu dengan yang lain. Hubungan yang sebenarnya saling bergantung. Tetapi kebergantungan tersebut tidak selalu kasat mata. Maka butuh imajinasi untuk mengakui dan mengamininya. Selanjutnya, imajinasi tentang kesatuan hidup juga dibutuhkan untuk memajukan peradaban. Peradaban bisa maju jika manusia mampu menjawab tantangan dengan kreativitas. Saat ini GKI menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu sifatnya internal dan eksternal. Yang internal antara lain konflik-konflik antar kelompok dan antar individu. Tidak perlu malu untuk mengakuinya. Sekalipun semua menghayati panggilannya sebagai pelayan dan bertekad untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Namun karena alasan tertentu ada saja yang berkonflik. Penatua dengan pendeta, pendeta dengan pendeta, anggota jemaat dengan anggota jemaat, dan sebagainya. Sebab konfliknya juga macam-macam. Mulai dari yang sepele atau seharusnya sepele, sampai dengan yang prinsip atau dikesankan sebagai prinsip. Apalagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini semakin banyak orang yang gelisah, bahkan terganggu jiwanya. Teori konspirasi laku keras, sikap orang bisa menjadi ekstrim, situasi politik menjadi panas, tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga begitu. Apakah GKI mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara kreatif? Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan kepastian. Potensi memang ada. Salah satunya adalah yang datang dari pengalaman selama 33 tahun ini. Pengalaman mengelola kesatuan telah membuahkan banyak kreativitas
Dan itu adalah modal yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan mendatang. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa pengalaman yang sudah banyak itu akan membuat GKI mampu menjawab tantangan-tantangan di masa kini dan nanti. Maka tidak ada jalan lain selain melanjutkan imajinasi tentang kesatuan GKI. Imajinasi ini belum selesai dan mungkin juga tidak akan pernah selesai. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Atau kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Allah. Bapa Surgawi, ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan. Namun tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, dan kekuatan dari Allah tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tetap bersekutu walaupun secara online. Keterbatasan bukanlah alasan untuk tetap berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian, kami mengakui bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berjalan bersama dalam karya dan kasih. Ampunilah kami jika kami menjadi malas berbakti, jika kami menjadi enggan melayani, jika kami berhenti mengasihi. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berjalan bersama dalam melayani dan mengasihi. Inilah pengakuan dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ku tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjal. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Berita pengampunan diberitakan kepada setiap orang yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan berharap kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, 19, dan 21 tertulis, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan
kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus, kita bahu-membahu melayani terus, kita saling membela dalam kasih kudus, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari Bapak Ibu Saudari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersuka cita Engkau telah menyatukan kami dalam online ini ya Tuhan. Kiranya hati dan pikiran kami juga dipimpin oleh Roh Kudus, agar ketika kami membaca Alkitab, merenungkannya, sungguh kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Pimpinan Roh Kudus itu mengubah hidup kami. Bapa dalam surga, pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh menjelaskan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mohon ya Tuhan, situasi di luar kami, kemampuan kami, agar juga boleh mendukung kami. Sinyal yang baik, agar saat perangkat yang kami gunakan juga betul-betul mendukung kami, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk semua yang melayani dalam ibadah ini, sehingga membuat kami sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Yosua pasal 24 ayat 1. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong.
yang meminta tolong. Bacaan kedua menurut Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Yohanes, pasal yang ke-6, mulai ayat 56 sampai 69. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Lalu Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya
mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkati Tuhan, selamat ulang tahun GKI. Kok baru ke 33 tahun ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa kira-kira? Padahal contohnya GKI Surya Utama saja. Sudah ke berapa tahun? Sudah ke berapa tahun GKI Surya Utama? Ya, Bapak Ibu yang di rumah yang bisa chatting, live chat, ayo. GKI Surya Utama tahun ini HUT yang keberapa? HUT yang keberapa itu menjadi gereja dewasa ketika didewasakan. Ayo, tulis di live chatnya, nanti akan mendapat hadiah dari saya. Buku kalau hadiah dari saya, ya, buku. Nanti minta tolong, Putra, pilih siapa tuh yang live chatnya. 3 teratas, Putra. 3 teratas, pilih, kasih tahu namanya ke saya hubungi, saya kasih buku. Buku apa saja. Buku, ya apa saja lah, buku apa saja. Kembali lagi, kenapa kita ke 33 tahun? Ya, kenapa kita ke 33 tahun? Saudara yang diberkati Tuhan, kalau ngomongin gereja itu kan bingung ya. Gereja itu bukan cuma gedungnya, tapi kita semua ini. Kita semua. Saya Pendeta Yolanda, Pendeta Setiawati, Pendeta Emeritus Adianto, Pendeta Emeritus Rasid, Pendeta mana lagi? Ya pendeta semua, pendeta GKI. Ada banyak pendeta. Dan penatua di gereja di gereja ini, di gereja itu, semua itu gereja, anggota jemaat juga. Baik anggota yang sudah mempunyai nomor induk, anggota jemaat maupun anggota simpatisan. Kita semua gereja, satu gereja. Nah, Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, untuk itu ayo kita mengenal Gereja Kristen Indonesia. Bisakah ditampilkan tayangan saya? Kita lihat ya, kita lihat. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa gereja itu adalah kita. Kita semua, setiap individu yang ada. Ada Cinta, ada Kak Nining. Tenang, ada siapa yang di situ? Lihat? Iya juga. Semuanya itu. Semua individu. Jadi kalau kita ngomongin gereja, kita sebenarnya lagi ngomongin diri kita sendiri yang adalah tubuh Kristus. Jadi kalau kita ngomongin gereja, jelek-jelekin gereja, itu sebenarnya kita lagi jelek-jelekin diri kita sendiri. Masa iya kita mau jelek-jelekin diri kita sendiri? Ayo bangun gereja kita. Ayo kontribusi tadi ya, Pendeta Robert Stio mengatakan, inovasi, kontribusi. Sisi yang lain apa lagi tuh?
Kita semua ini mengerjakan misi gereja yang sama, yaitu menyatakan kehendak Kristus. Jadi mulai sekarang kalau kita ngomongin gereja, jangan sampai cuman bisa mengkritik tanpa solusi. Kasih solusi yang baik. 33 tahun gereja Kristen Indonesia berderap bersama. Itu artinya bahwa pada tanggal 26 Agustus 1988 melalui sidang sinode GKI mengambil keputusan untuk bahwa Gereja Kristen Indonesia itu satu langkahnya, satu derapnya. Baik sinode wilayah Jabar, Jateng, Jatim, semuanya bergerak bersama mempunyai misi yang sama, yaitu menyatakan shalom sesuai dengan konteksnya dimanapun berada. Jadi sidang sinodenya itu pada tanggal 26 Agustus 88. Makanya GKI Surya Utama telah berusia ke titik-titik, saya kan nanti dipilih ya, nggak mau ngomong lagi deh. Lalu ada juga gereja yang lain mungkin di sekitar kita, beda. Ada gereja yang sudah ratusan tahun, nanti saya kasih tunjuk mana gereja pertama di dunia, GKI pertama di dunia, nanti saya kasih unjuk. Siapa ya GKI pertama di dunia? Ada. Next. Oke. GKI sekarang itu ada 230 jemaat dari Batam sampai Bali. Barat ke timur ya, atau timur barat. Dari pos jemaat Palangkaraya sampai Cilacap, dari utara ke selatan. Jadi dari barat ke timur, utara ke selatan, GKI ada di mana-mana, ada 230 jemaat. Termasuk di dalamnya GKI Surya Utama. Bayangkan saudari, sebanyak itu, kalau orang-orangnya melakukan derap yang sama. Kalau GKI Surya Utama aja ada sekitar 1.700 anggota jemaat, jiwa maksudnya. Berapa banyak, berapa puluh ribu, berapa beribu-ribu anggota jemaat kalau berderap bersama menjawab tantangan global ini, pandemi, endemi, bukan mie goreng sih pokoknya. Hal-hal yang menyusahkan itu dihadapi bersama. Hasilnya luar biasa. Waduh, Pratua Putra itu tolong, itu sudah ada yang menjawab, tapi nanti tampilkan 2, nanti hubungi saya. Ya, artinya mengingat GKI menjadi bagian tubuh. Nah Bapak Ibu saudara yang Tuhan, minta tolong tampilkan lagi bahwa kita, tuh kan, bayangkan potensinya Bapak Ibu. Gereja Kristen Indonesia, Surya Utama, Sunrise Garden, bayangkan tuh, ada 1.700-an, waduh, kalau bergerak bersama, bayangkan nyatanya kerajaan Allah di dunia ini. Nah, kalau kita tanya ngomong-ngomong gereja mau dibawa kemana, maka kita harus melihat masing-masing individu tuh, 1.700-an. Beda-beda. Kalau tanya anak, jawabnya beda. Kalau tanya remaja, jawabnya beda. Kalau tanya opa, oma, jawabnya beda. Tapi coba kita tanya anak-anak. Anak-anak ya, kalau ditanya nih anak-anak. Misalkan anak-anak kalau ditanya, anak-anak, anak sekolah minggu, kamu mau GKI itu seperti apa sih? Kira-kira apa jawabnya kalau anak-anak ditanya? Anak-anak,
GKI Surya Utama mah cuman begini-begini aja. Bagaimana dong? Ingat, ketika kita ngomongin gereja kita, itu sama saja kita ngomongin diri sendiri. Jadi sudahkah kita melakukan sesuatu yang baik itu? Nah, kalau gereja itu banyak orangnya, lalu apa yang harus kita lakukan? Next gambar saya. Oke. Kok mati? Ya, gak apa-apa. Nah, bagaimana kita menyatakan derap langkah bersama? GKI 1 yang tadi itu ya, di Palangkaraya sampai Batam, Bali, semuanya sama. Tuh, satu gereja kecil, satu gereja besar. Tuh yang sebelah kiri saya, gereja yang ada motor di depannya itu, gereja mana tahu nggak? Ada yang tahu? Bu Christine mungkin tahu, ini Penatua Christine. Ya, GKI Indramayu. Itu usianya sudah 165 tahun. Artinya bahwa gereja besar di kota besar, gereja kecil di kota kecil, itu harus berderap bersama. Dan bagaimana dengan GKI Surya Utama? Menyatukan derap langkah bersama. Tadi dikatakan bahwa dalam surat bacaan kita yang pertama, Yosua mengatakan bahwa pilihlah kepada Allah siapa yang kamu sembah. Pilihlah kepada siapa yang Allah yang kamu ingin nyatakan. Ini artinya Bapak Ibu Saudari bahwa kita perlu melihat sejarah kita. Kita perlu sungguh-sungguh merasakan bahwa sejarah yang kita hidupi itu adalah sejarah kita. Ayat yang kedua dikatakan begini. Saya bacakan. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Setelah dipanggil menjadi tubuh Kristus, maka mereka tetap mengikut Yesus, tetap mengikut Allah. Maka takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Setelah menjadi umat Tuhan, beribadahlah. Ibadah itu bahasa Ibraninya abodah. Abodah itu artinya menundukkan diri, takluk kepada Allah. Jadi kalau misalkan ibadah itu bukan hanya mau saya, pengen saya, cara saya, tapi bagaimana kita memahami karya Allah, kehendak Allah. Jadi ketika kita sungguh-sungguh melihat Allah berkarya dalam kehidupan Gereja Kristen Indonesia, maka kita akan bersama-sama menghayati pengen apa sih selama 33 tahun menyatukan derap langkah bersama. Ini juga perlu dipikirkan kita sebagai Gereja Kristen Indonesia di Surya Utama. Mau apa nih setelah sekian lama? 38 tahun, 40 tahun, 50 tahun nanti sampai Tuhan datang. Apakah GKI Surya Utama terus memahami kehendak Tuhan? Nah Bapak Ibu saudara yang Tuhan, mari tundukkan diri kepada Tuhan. Bukan maunya saya. Kita doakan majelis jemaat yang memimpin sidang-sidang gerejawi. Kita doakan para pengurus komisi, pelayan-pelayan Tuhan yang berusaha mencari kehendak Tuhan dalam pelayanannya. Semata-mata bukan untuk mengusahakan mau saya, maunya pendeta, maunya penatua, maunya si A si B, tetapi maunya Tuhan sang kepala gereja. Dan kalau kita sungguh-sungguh begitu, maka hal yang kedua adalah
siap sedia melayani Allah dimanapun kita berada. Kalau kita mencari kehendak Tuhan, apa yang ingin Tuhan berikan kepada saya, maka dalam situasi apapun kita melayani dengan baik. Mungkin kita di bidang persekutuan, pembinaan, kesaksian pelayanan, sarana penunjang, dan GKI Surya Utama punya digital ministry. Yaitu bagian ini menjadi sebuah jawaban. Ketika kita terpisah satu dengan yang lainnya, ingin menyatukan dalam era digitalisasi, berusaha dengan baik. Nah, setiap hal itu ditujukan untuk mencari kehendak Tuhan, bukan untuk maunya saya. Yang ngurusin ibadah-ibadah, apa sih yang Tuhan lakukan? Jangan cuma mikirin lilinnya kurang ke kiri 5 cm, lilinnya kurang ke depan 10 cm. Tetapi apa maknanya? Bertanya enggak kenapa kita dekorasinya merah putih, tadi ada benderanya. Tuh sini. Itu karena kita ingin bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita Indonesia sebagai tempat kita bersekutu. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, setelah kita sungguh-sungguh ingin mencari kehendak Tuhan, maka kita siap sedia melayani. Ini di belakang ibadah kita ini, di belakang layar ada banyak orang yang mereka giat pelayanan. Baik yang setiap hari Minggu datang melakukan ibadah live streaming, pelayanan live streaming, maupun yang mengusahakan kelompok ibadah online berusaha. Ini kalau tahu di balik layar ya, Bapak Ibu, kita harusnya bersyukur punya orang-orang yang mau memperhatikan. Weh, gambarnya nge-lag atau apa sih? Nge-freeze, suaranya nggak lengkap dan seterusnya. Langsung berinovasi, langsung dicari masalahnya sehingga selesai. Bersyukur untuk itu. Jangan hanya lihat masalahnya. Maka apalagi ketika kita sungguh-sungguh siap melayani, bahwa gereja juga perlu bersekutu dengan Tuhan. Artinya bahwa tadi selalu merasakan persekutuan dengan Tuhan. Mazmur yang kita baca menandakan bahwa Mazmur 34 itu, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari tahu latar belakangnya, ini nyanyian Daud, Mazmur 34 tadi ya. Nyanyian Daud ketika apa? Dia nyanyi seperti itu? Ada yang tahu ketika apa? Ketika Daud lagi depresi, ketika Daud lagi sedih, ketika Daud lagi dikecam, dikuasai ketakutan. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir. Jadi Daud ini dikejar-kejar ingin dibunuh. Lalu ketika ia takut, ia pura-pura apa? Pura-pura enggak waras supaya enggak ditangkap, supaya enggak dihukum. Kalau kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, maka kita boleh merasakan kekuatan cinta kasih Tuhan. Bahwa orang yang sungguh-sungguh menghayati pimpinan Tuhan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Apabila ia berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Sesuai yang berkata Tuhan, Gereja Kristen Indonesia yang termasuk di dalamnya kita, GKI Surya Utama, adalah milik Tuhan. Tuhan yang menguatkan. Jadi jangan takut untuk melakukan tadi. Pendeta Robert Stu mengatakan inovasi, kreasi, menjawab kebutuhan-kebutuhan pelayanan. Gereja yang baik adalah gereja yang terus membarui dirinya. Ecclesia semper reformata, semper reformanda. Terus diperbaharui. Jadi kalau ada perubahan-perubahan, kita enggak gagap. Ini demi menyatakan shalom dimanapun kita berada. Ayo GKI Surya Utama terus bertumbuh. Karena gereja milik Tuhan. Jangan takut, Tuhan akan menguatkan.
Setelah itu kalau kita sungguh-sungguh gereja milik Tuhan, lalu kita apa nih anggota jemaatnya? Tadi dibaca yang kedua, kuat di dalam Tuhan. Kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang mau menyatakan kehendak Tuhan melalui kehidupan baru, melalui sikap hidup yang baru, melalui segala hal yang kita sungguh-sungguh lakukan. Efesus yang kita baca pasal yang ke-6 dikatakan seperti ini. Saya ulangi ini ya. Ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Maka kita perlu melakukan kuat di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita sungguh-sungguh melakukan hal yang baik menjadi manusia ciptaan baru. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berzirahkan keadilan, mengenakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera, menggunakan perisai iman, lalu menggunakan ketopong keselamatan. Bagian-bagian itu yang menjadi kekuatan kita. Artinya bahwa rohani kita diperbaharui, sikap hidup kita diperbaharui. Bukan cuma mengandalkan materi. Materi penting, tapi materi tanpa dijiwai dengan spiritualitas yang baik malah akan menjadi permasalahan. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mewujudkan keadilan, kebenaran sebagai makhluk ciptaan baru, maka kita tidak pernah kekurangan kekuatan. Nah, Bapak Ibu saya diberkati Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan sebagai Gereja Kristen Indonesia, maka kita akan merasakan ikat ibadah kepada Allah. Artinya kita tunduk kepada Allah, gereja ini milik Allah. Mari menyatakan kehendak Allah. Siapa yang harus dimuliakan? Kristus yang harus dimuliakan dalam perbuatan-perbuatan kita. Maka kita mengalami anugerah Allah yang besar. Bapak Ibu saya diberkati Tuhan, kalau kita melihat GKI ke belakang, sejak zaman Tionghoa Kito Kahwe, atau gimana lah cara ngomongnya, saya mungkin salah, TKH. Kuhui, Jawa Barat, ada yang Jawa Tengah, lalu sampai pada tahun 65, 68 menjadi GKI, Gereja Kristen Indonesia, mau melepaskan spesifik ketionghoaannya itu menjadi Gereja Kristen Indonesia yang di dalamnya ada orang Batak diterima, orang Minahasa diterima, orang Jawa diterima, orang ganteng kayak saya, oh enggak itu ya. Beda kalau orang ganteng ya, Bu Sandra, Pak Wijaya. Pokoknya semua tidak dibedakan. Ini kan anugerah Allah. Lah kalau Allah memberikan domba-domba ke yang baik itu, yang banyak itu, masa iya kita tidak melakukan? Maka terus melayani. Terus melakukan hal yang besar dalam hidup kita. Ikat. Gereja Kristen Indonesia menjadi gereja yang mengikat anggota jemaatnya untuk menyebarkan shalom, damai sejahtera. Bapak Ibu saya diberkati Tuhan, ketika kita mengingat diri kita sebagai gereja, jangan lupa kita sedang berjalan dalam misi Allah. Maka kita perlu merasakan persekutuan kasih dalam karya. Persekutuan kasih dan karya yang kita wujudkan. Selamat ulang tahun yang ke-33 tahun Gereja Kristen Indonesia. Di dalamnya kita GKI Surya Utama. Mari kita saling mengikat dalam kasih dan karya untuk memuliakan Kristus Sang Kepala Gereja. Terakhir, kalau Bapak Ibu Saudari mau mengkritik gereja, mau ngomongin gereja, saya kasih pertanyaan.
Di gereja selalu ada simbol apa? Lirikan mata Penatua Sandra kayaknya udah bener tuh mau jawab, tapi beliau nggak mendengar tadi. Ya, ada salib. Ada salib. Tuh di belakang saya itu ada kaki salib. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah kangen datang ke gedung ibadah yang salibnya besar. Di gereja selalu ada salib, ini mengingatkan bahwa gereja milik Kristus. Mengerjakan misi Kristus, bukan misinya pendeta, bukan misinya penatua, bukan misi anggota jemaat, tapi bersama-sama mewujudkan karya kasih Kristus. Selamat berkarya, mewujudkan kasih. Ikat. Amin. Umat kekasih Tuhan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita naikkan doa syafaat. Bapa di sorga, pimpinlah kami sebagai gereja, agar kami boleh menyatakan misi Kristus, misi Allah, untuk menyatakan shalom dimanapun kami berada, sukacita, kabar baik, melalui kegiatan-kegiatan gereja yang kami lakukan, melalui persekutuan-persekutuan ibadah kami, kegiatan kami. Sungguh Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu dalam setiap kehidupan kami bergereja. Ketika kami menghadapi situasi sulit ya Tuhan, mampukan kami untuk terus saling mengeratkan, mengikat hati dan pikiran kami untuk memuliakan Tuhan, saling menolong sesama kami. Kami menaikkan doa untuk mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang bergumul karena ekonomi, keuangan, mereka yang sedang bergumul karena situasi keluarga, pekerjaan, apapun Tuhan. Kiranya mereka boleh mendapatkan pertolongan dalam pimpinan kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah GKI Surya Utama, gereja yang besar ini, agar kami makin menyatakan shalom dalam kehidupan kami. Berkatilah majelis jemaat, para pendeta, para penatua bersama dengan para pelayan, anggota jemaat, agar kami berderap bersama untuk memuliakan Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan sebagai gereja untuk selalu menyatakan shalom juga di negara yang kami cintai ini. Pimpinlah Tuhan agar Republik Indonesia boleh mendapatkan segala kebaikan dan cinta kasih. Tentu saja kami sebagai warga negara boleh berkontribusi secara nyata untuk memulihkan keadaan yang baik ke depan nanti. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebagai rasa syukur kita sebagai bangsa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia
raya. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu dan dalam segala kondisi dan situasi. Karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Pemazmur dalam Mazmur 107 ayat 1 berseru, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Mari kita mengungkapkan syukur kita dengan membawa persembahan syukur. Jemaat dapat mentransfer persembahan syukur ke rekening bank sebagai berikut. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku.
bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita membawa persembahan syukur ini di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami percaya di dalam kami menjalani kehidupan selama seminggu ini, baik ketika kami mengalami pergumulan maupun kami mengalami sukacita, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Pada saat ini kami membawa persembahan syukur kami, kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Majelis Jemaat GKI Surya Utama untuk mengelola persembahan ini bagi pekerjaan pelayanan firman dan juga pekerjaan pelayanan kasih bagi saudara-saudara kami seiman dan juga sesama kami yang membutuhkan, khususnya di dalam situasi pandemi seperti ini. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup kita ke depan sebagai warga Gereja Kristen Indonesia dengan mewujudkan Konfesi GKI 2014 dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita nyatakan tekad kita itu dengan bersama-sama mengucapkan Konfesi GKI demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapak, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli,
sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami sekarang dan selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah berderap satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Kiranya kasih Allah mempersatukan kita. Marilah berderaplah satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Kiranya anugerah Yesus Kristus mengobarkan kasih di hati kita. Marilah berderap satu dalam karya bagi dunia. Kiranya penyertaan Roh Kudus memberanikan kita berkarya. Terimalah berkat Tuhan. Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.